Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di kuliah Evidence-Based Medicine. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber informasi obat yang mungkin bisa digunakan, itu ya. Yang mana sumber informasi obat itu banyak sekali sebetulnya jenis dan bentuknya ya, tergantung kita nanti bagaimana mau menggunakannya. Nah, nanti secara teori akan kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan sumber informasi obat karena kita evidence based medicine ya, sehingga nanti kita harus familiar gitu ya dengan jenis-jenisnya dan juga kita harus tahu gitu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber informasi. Ya, tergantung nanti kita mau pakainya untuk kepentingan apa seperti itu. Ya. Oke, misalnya ada kasus ya, seorang wanita 28 tahun hamil mempunyai riwayat keguguran berulang ya, frequent miscarriage, datang ke apotek untuk resep 10 mg per hari. Kemudian FE folate kapsul once daily ya. Kemudian Anda punya ilmu tentang toksikologi, farmakologi ya. Bagaimana pendapat Anda tentang aspirin ini? Ya, harusnya ya nanti Anda bisa melihat orang hamil dikasih aspirin dosis rendah itu bagaimana, ya. Kemudian Anda menyatakan bahwa aspirin dosis rendah untuk orang yang hamil itu kalau bisa diganti, gitu ya. Ternyata dokternya bilang ke Anda, oh Anda tuh nggak paham, gitu ya. Ini tuh untuk mencegah keguguran ya, karena adanya kemungkinan antifosfolipid syndrome ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin Anda bisa pakai untuk berlatih mencari informasi obat, ya kan? Mungkin Anda ingin tahu mengenai mekanisme aspirin. Aspirin itu kalau dosis rendah digunakan sebagai antiplatelet, ya. Tapi kalau misalnya dosis tinggi digunakan untuk analgetik. Nah, itu kan suatu hal yang menarik sebagai mahasiswa di bidang farmasi. Anda harus tahu. Nah, silahkan cari nanti di sumber informasi yang Anda bisa akses. Kemudian Anda juga bisa juga ini besi dan juga asam folat ini untuk apa ya, ya. Mungkin Anda tahu asam folat penting untuk ibu hamil, tapi untuk apa? Kenapa itu penting? Nah, itu juga perlu Anda ketahui. Nah, dari kasus ini Anda sebetulnya bisa belajar banyak gitu untuk memperkaya pengetahuan Anda. Nah, nanti silahkan dicari apa penjelasannya itu ya. Jadi terus apalagi kemudian, nah kaitannya tadi antara aspirin dengan ibu hamil, boleh enggak gitu ya. Kalau enggak boleh kenapa? Misalnya seperti itu. Kemudian ini juga ada beberapa hal tentang keguguran dan juga antifosfolipid syndrome. Nah, Anda mungkin perlu mencari informasi yang berkaitan dengan antifosfolipid syndrome itu apa, kan seperti itu. Oke, di sini saya tidak akan membahas karena kita bicaranya tentang informasi obat, saya tidak akan menjelaskan apa tadi itu adalah stimulasi agar Anda mencari informasi itu sendiri sehingga nanti ketika Anda mendapatkan pertanyaan yang lain itu sudah familiar gitu dengan sumber informasinya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, nah, kita pada hari ini akan membahas tentang sumber informasi obat. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas tentang level of evidence ya, tingkatan dari bukti ilmiah itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau mencari itu di mana. Karena setelah ini kita akan belajar mencari informasi itu secara baik dan benar gitu, dan juga efisien. Nah, sumber informasi itu bisa kita bedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kalau kita buat atau kita letakkan di dalam suatu piramid, primer itu letaknya di paling bawah. Hal ini menggambarkan dari sisi jumlah dan juga
iya, dari sisi jumlah ya, minimal. Kalau kemarin kita bicara tentang level of evidence, itu juga yang paling bawah, paling banyak, itu dari, berarti sumber informasi primer ini jumlahnya paling banyak. Semakin naik, semakin sedikit, ya jumlahnya semakin sedikit. Nah, kalau misalnya kemarin dari sisi kualitas juga semakin ke atas, semakin baik, ya ini bisa juga dianggap seperti itu. Ya, jadi semakin ke atas juga kualitasnya semakin baik. Cuman jumlahnya jadi semakin sedikit. Nah, kita lihat satu persatu. Contohnya, sumber informasi primer. Ya, sumber informasi primer itu merupakan informasi atau original material atau informasi di mana informasi tersebut merupakan hasil dari suatu penelitian. Ya, jadi kalau kita bicara sumber informasi primer, berarti kita bicara tentang hasil penelitian, apapun bentuknya, ya, dan dari manapun sumbernya, asal itu merupakan hasil penelitian, maka bisa kita sebut sebagai sumber informasi primer. Ini konteksnya sumber informasi obat loh ya, bukan data penelitian. Nanti beda lagi kalau data penelitian itu ada data primer dan sekunder itu. Tapi kini konteksnya adalah sumber informasi. Jadi yang primer itu adalah sumber informasi yang merupakan hasil dari penelitian langsung. Bentuknya apa saja? Bentuknya adalah bisa artikel di jurnal. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda skripsi atau kalau S2 tesis gitu ya, itu apa namanya? Hasil penelitiannya biasanya kan dibuat dalam bentuk jilid skripsi itu ya, kalau kita sebut buku skripsi gitu misalnya. Nah, itu termasuknya dalam poin yang kedua, tesis ya. Tesis itu kalau misalnya yang di apa namanya? Hasil penelitian yang digunakan untuk mendapatkan suatu degree itu namanya tesis. Jadi kalau di Indonesia skripsi, tesis, disertasi itu kalau diistilahkan secara umum adalah tesis seperti itu. Nah, kalau tesis cuma dijilid dan tidak dipublikasikan, itu bentuknya ya skripsi, tesis, disertasi tadi. Tapi kalau artikel tadi atau hasil penelitian tadi kemudian ditulis menggunakan kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah, kemudian dipublikasikan di suatu jurnal atau majalah, ya jurnal itu kan majalah, itu nanti namanya bentuknya artikel jurnal gitu. Jadi nanti kalau misalnya Anda melakukan skripsi atau penelitian PKM gitu ya, itu outputnya bisa dua gitu, tapi diakukannya satu ya. Yang pertama apa? Laporan penelitian ya, laporan penelitian atau buku skripsi tadi. Nah, kalau misalnya itu tidak di apa publikasikan di jurnal, di majalah atau majalah penelitian atau jurnal, ya itu berarti cuman jadi laporan penelitian. Tapi kalau ditulis, ya di-rearrange lagi menggunakan kaidah penulisan ilmiah, nanti bisa menjadi artikel jurnal. Gitu. Nah, mana yang lebih baik? Tentunya yang lebih baik ya artikel jurnal. Kenapa? Kalau buku tesis atau skripsi itu diuji oleh dosen-dosen Anda, kalau jurnal itu direview oleh peer review, oleh ahli-ahli di bidangnya. Jadi oleh ahli di bidang yang sesuai penelitian itu, seperti itu. Jadi apa namanya kualitasnya jauh lebih baik. Ya, kalau tesis tadi kan hanya internal, kalau artikel sudah jadi artikel dimasukkan ke jurnal itu berarti kualitasnya jauh lebih baik seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita konteksnya adalah sumber informasi obat, ya kalau berdasarkan penelitian, ya tentunya kita akan memilih jurnal, memilih artikel jurnal, ya. Jadi jangan sampai salah gitu istilah mengenai jurnal dan artikel jurnal. Jurnal itu majalahnya. Kalau artikel jurnal itu adalah artikel-artikel yang dikumpulkan jadi satu yang merupakan isi dari jurnal. Ya, jadi ada jurnal, ada artikel jurnal. Kalau artikel itu di dalamnya, kalau misalnya Anda logikanya begini, kalau Anda baca koran, koran itu adalah jurnalnya. Nah, berita-berita di dalam koran itu adalah artikelnya. Gitu. Jadi kalau Anda bawa artikel terus ngomong ini saya dapat dari jurnal, itu bukan jurnal tapi artikel. Begitu ya. Jadi nanti harus tahu bedanya. Kemudian apa namanya conference gitu ya. Conference. Nah, di conference itu juga merupakan sumber informasi primer. Kenapa? Biasanya kalau kita di dunia akademik, di dunia ilmiah,
orang ikut conference, seminar itu untuk mempresentasikan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya tadi punya skripsi, PKM, kemudian dipresentasikan di seminar, nah itu nanti kan abstrak dari presentasi kita akan dipublikasikan mungkin di proceeding atau kumpulan abstraknya. Nah, itu juga bisa merupakan sumber informasi primer karena di situ juga merupakan hasil penelitian. Jadi kalau Anda bisa membayangkan kalau misalnya Anda penelitian, misalnya skripsi, kemudian hasil penelitiannya itu dibuat laporan, namanya buku skripsi, kalau itu dipresentasikan di seminar atau conference, itu ya nanti tetap jadi sumber informasi primer di conference, atau kalau misalnya Anda publikasikan full text-nya, data dan penulisan secara lengkap itu di jurnal, maka menjadi artikel jurnal untuk satu penelitian. Ya. Nah, jadi kalau misalnya konteksnya kita ingin menggunakan informasi, sumber informasi primer, kita bisa dapatkan dari salah satunya ini. Ya. Jurnal atau tesis atau conference. Nah, ini contohnya, contoh dari jurnal. Nah, kalau zaman dulu kan jurnal mungkin cetak ya, dalam bentuk majalah, isinya kumpulan-kumpulan dari hasil penelitian. Kalau sekarang kan online, ya, online sehingga online sehingga artikel-artikelnya tuh bisa diklik di dalam websitenya si jurnal itu tadi. Ya kalau dulu kan cetak gitu ya, jadi kita harus buka satu persatu. Tapi sekarang online, nah artikelnya itu tidak dicetak, tapi artikelnya itu diupload di website sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengakses artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini jurnal, kalau tadi kan jurnal New England Medical Journal, itu contoh jurnal yang di luar negeri yang punya kualitas sangat baik. Ini kemudian Indonesian Journal of Pharmacy, ini juga jurnal yang lain, ini miliknya farmasi UGM ya. Nah, itu juga mungkin dulu bentuknya seperti itu, majalah ini ya. Di dalamnya tuh artikel-artikel hasil penelitian dikumpulkan jadi satu, terus dicetak menjadi satu jurnal atau satu majalah. Kalau ini adalah jurnalnya Farmasi UMP. Kita juga punya jurnal ilmiah namanya Farmasi. Itu juga isinya kumpulan-kumpulan. Nah, kalau sekarang kita punya dua versi, versi cetak dan versi elektronik. Makanya di situ ada ISSN-nya 2. Ya, artikel jurnalnya punya P, itu printed ISSN, E itu elektronik ISSN. Jadi kita berhak untuk mempublikasikan atau mencetak jurnal itu baik secara offline dicetak atau kita upload di websitenya secara online seperti itu. Nah, ini buku tesis. Ya, kalau Anda tahu mungkin pernah baca skripsi. Kalau skripsi itu kan satu penelitian gitu ya. Ini kalau contoh buku tesis itu, ini misalnya tesis saya waktu S3. Kalau di luar negeri itu mau bachelor, S1, S2, S3 itu namanya tetap tesis ya. Seperti itu. Karena digunakan untuk mendapatkan gelar. Nah, ini adalah tesis saya waktu saya menempuh S3. Ya, di sini merupakan dalam bentuk satu buku gitu ya. Kumpulan ada 6 penelitian ya. Jadi seperti jurnal tadi, kalau jurnal itu kan dari beberapa peneliti, ya dari beberapa banyak orang. Kalau tesis ini dari satu orang yang nanti saya klaim untuk mendapatkan gelar S3 seperti itu. Terus apa conference? Nah, conference itu ya seminar itu tadi. Kita bisa mendapatkan informasi dari abstrak. Ya, kalau misalnya kita ingin menggunakan informasi tentang obat gitu ya, kita menggunakan memutuskan memilih obat ya, kan kita pakai evidence based medicine, salah satunya kan ini ya sumber informasi. Nah, yang primer ini bisa kita dapat dari conference seperti itu. Nah, primary resource yang lain antara yang yaitu adalah report. Report itu ya tadi ya kayak kalau untuk degree kan tesis ya. Kalau penelitian mandiri ya itu biasanya bentuknya ya dalam bentuk laporan penelitian. Ya, misalnya saya mendapatkan dana penelitian dari DIPTI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan misalnya seperti itu. Kalau sekarang Kementerian Ristek dan BRIN ya, itu, nah saya harus membuat laporan kan. Nah laporannya itu kalau misalnya
hanya diserahkan ke Ristek BRIN, berarti itu dalam bentuk report. Tapi karena sebenarnya sama dengan yang tadi tesis, cuman yang tesis itu digunakan untuk mendapatkan gelar, kalau report itu tidak. Kemudian paten. Paten itu juga informasi primer juga, di mana itu merupakan hasil penelitian juga. Jadi kayak dosen-dosen yang mempunyai suatu produk dalam penelitiannya, itu bisa dipatenkan. Ya. Seperti itu. Nah, patenkan itu gimana maksudnya? Nah, itu untuk mendapatkan paten itu kan harus mendapatkan paten itu kan harus menulis laporan, dokumen laporan seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat dari paten itu untuk misalnya mendapat ya digunakan untuk pelayanan kesehatan seperti itu. Ini contoh report seperti laporan penelitian waktu saya tahun 2017 mendapatkan dana penelitian dari Litbangkes ya waktu itu, Litbangkes Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mengenai pencegahan kanker serviks. Nah itu waktu saya setelah S3, sudah selesai S3, jadi saya buat laporan ini. Laporan, ya karena tidak untuk degree ya bentuknya berarti laporan penelitian saja. Nah, kelebihan mengenai sumber informasi primer itu apa? Yang pertama, pembaca bisa mengakses mengenai informasi yang atau topik yang dibahas secara detail. Ya, sehingga kita bisa melihat apakah sebetulnya bagaimana sih informasi aslinya seperti itu. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa di bidang kesehatan harus membiasakan diri membaca artikel-artikel jurnal, artikel-artikel hasil penelitian atau sumber informasi primer ini. Karena ini merupakan hal yang penting dan tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi mau nggak mau Anda harus membiasakan. Kemudian kita sebagai pembaca bisa menilai ya dari hasil penelitian, utility dan juga validity dari hasil penelitian itu tadi. Kita bisa menilai, hasil penelitiannya itu bisa kita pakai enggak? Hasil penelitian itu valid enggak? Kenapa? Karena kita bisa membaca bagian metodenya. Seperti itu. Biasanya kan metode detail, penelitian dilakukan seperti apa. Nah, itu yang akan kita atau keuntungan dari sumber informasi primer. Kemudian sumber informasi primer biasanya update ya. Karena dia ya hasil penelitian jadi masih fresh from the oven gitu ya. Kerugiannya apa? Misleading conclusion ya, misalnya kenapa? Karena misleading. Jadi kesimpulannya bisa misleading, kesimpulannya bisa salah. Kenapa? Karena hanya berdasarkan dari satu studi saja, ya kan? Nah, misalnya gini, kalau Anda melakukan skripsi, bilang katanya pada pasien hipertensi misalnya kayak gitu. Nah, seberapa mampu hasil skripsi tadi mewakili pasien hipertensi? Ya, padahal sampel yang digunakan mungkin cuma satu rumah sakit. Nah, itu kan hasilnya bisa saja berbeda kalau misalnya penelitian Anda itu digunakan di pasien hipertensi di daerah lain atau rumah sakit lain, kan seperti itu. Yang paling simpel ini infeksi. Ya, misalnya Anda meneliti tentang infeksi, ya kan, di suatu rumah sakit, ya, yang resisten apa saja, sehingga nanti pengaruh dalam menentukan obat yang digunakan pada pasien. Nah, ternyata pola resistensi di rumah sakit yang Anda teliti sebagai skripsi, padahal itu sudah dipublikasikan misalnya kayak gitu, itu belum tentu bisa digunakan hasilnya pada rumah sakit yang lain, ya, karena ya itu tadi representativeness ya ada karena dari bersumber hanya dari satu penelitian. Harusnya multi center atau review nanti. Kemudian kita perlu Anda punya skills yang baik ya in medical literature evaluation dalam mengevaluasi literatur medis, literatur di bidang kesehatan. Nah, ini akan kita latih di mata kuliah ini. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi sumber informasi primer ini banyak. Kenapa? Karena tadi di dalam piramid sumber informasi primer ini paling bawah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau penelitian mengenai infeksi nosokomial. Nah, kita mau memberikan obat, ada pertanyaan obat paling bagus untuk orang atau pasien yang sepsis di rumah sakit ini apa? Nah, kalau Anda mencari sumber informasi primer, Anda kan dapat banyak sekali artikel hasil penelitian. Yang mana itu nanti belum tentu bisa sama tadi, dan karena banyaknya Anda butuh banyak waktu juga.
Ya, sehingga ya itu kerugiannya. Itu tentang sumber informasi primer yang perlu Anda pahami. Nah, yang kedua adalah secondary resources. Ya, yang kalau sumber informasi primer tadi merupakan merupakan hasil penelitian secara langsung. Kalau yang sekunder itu apa? Sebenarnya kalau yang sekunder menurut saya itu yang paling bawah, artikel index atau database. Jadi ada suatu badan gitu ya. Kalau yang lain-lain ini saya cenderung untuk memasukkan ke tersier. Tapi ada beberapa literatur yang mengatakan yang lain-lainnya, review, artikel, textbook, data compilation ini merupakan sekunder. Tapi kalau menurut saya, yang data sekunder itu merupakan artikel indeks aja, database. Contohnya PubMed, kayak gitu. Ya, PubMed, eBase, ya, Science Direct, dan lain sebagainya. Ini apa? Sumber informasi sekunder itu merupakan sumber informasi yang merupakan yang merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengindeks gitu, untuk mengidentifikasi atau untuk untuk menuju ke jurnal atau artikel yang sebetulnya dibutuhkan. Misalnya begini, kalau Anda pergi ke PubMed gitu ya, Medline, PubMed, itu kan Anda mengetikkan suatu kata kunci, misalnya antibiotik untuk infeksi nosokromial di rumah sakit dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, di situ Anda akan dibantu oleh si PubMed ini untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di ribuan jurnal. Ya, jadi apa? Anda tidak harus membaca satu persatu atau tidak harus pergi ke websitenya jurnal ilmiah, ya misalnya NEJM, jurnal tadi punyanya UGM, punyanya UMP, seperti itu. Anda tidak perlu pergi ke sana, tetapi Anda cukup pergi ke PubMed tadi, si PubMed tadi yang akan membantu Anda menampilkan artikel-artikel yang Anda butuhkan dari berbagai jurnal. Ya, misalnya tadi dari UMP, UGM, terus NEJM itu bisa-bisa langsung terdeteksi. Seperti itu. Jadi, sumber informasi sekunder ini sangat membantu ya dalam mengidentifikasi sumber informasi primer seperti itu. Ya nanti yang dibaca juga sumber informasi primer kan seperti itu. Nah, tapi kita tidak harus pergi ke jurnalnya satu-satu. Makanya ini yang mungkin paling tepat untuk sumber informasi sekunder adalah artikel pengindeks gitu, lembaga pengindeks ya atau database. Ya, contohnya ini. Tujuannya adalah indeks, providing bibliographic dan abstrak. Jadi biasanya kalau PubMed itu kan ada informasi tentang judul dan abstraknya. Nah, kalau Anda nanti butuh tahu detail tentang bagaimana penelitian itu dilakukan, bagaimana full text-nya, ya Anda harus pergi ke jurnalnya. Ya. Jadi paling tidak sudah dibantu untuk mengidentifikasi kira-kira artikel jurnal artikel apa saja yang sudah dipublikasikan di dunia ini. Nah, Anda akan dapat semua itu listnya melalui PubMed. Contohnya nih, misalnya, ketika Anda searching gitu ya, nanti kita perlu berlatih untuk menggunakan kata kunci yang baik. Ya, contohnya, misalnya nih ada kasus farmasis pengen tahu informasi mengenai treatment outcome dari treatment stroke yang pasien dikasih aspirin dan juga atau alteplase, mana yang lebih baik misalnya seperti itu. Nah, artinya kan Anda ingin penelitian yang mana penelitiannya itu membandingkan obat alteplase dan aspirin pada pasien stroke kan gitu. Nah, oleh karena itu ada 3 kategori ini. Pasien stroke, kemudian 3 kata kunci, pasien stroke harus masuk, aspirin, yang ketiga ada alteplase. Kita kan pengennya artikel-artikel yang di dalamnya ada 3 itu kan. Kalau ya tidak ada salah satunya ya kita nggak perlu gitu. Nah, itu oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya Boolean logic. Logic kalau Anda tahu diagram Venn ya irisan gitu ya. Ini ada stroke, misalnya ini adalah stroke. Kalau Anda searching pakai kata stroke, itu artikel yang diperoleh adalah sebuletan ini. Ya, misalnya Anda ngetik aspirin, artikel yang diperoleh di PubMed tadi ya, artikelnya sebanyak buletan ini. Kalau Anda tulis alteplase,
artikel yang diperoleh dari PubMed, yang dimunculkan dari PubMed itu adalah yang bulat warna hijau. Tetapi kan Anda ingin artikel-artikel yang ada ketiganya. Berarti yang ada struknya, ada aspirinnya, ada alteplase. Berarti posisinya yang di segitiga ini, ya. Jadi hasilnya harus di sini. Kalau yang sini kan berarti struk, ada artikel yang di sini artikel ada struknya, ada aspirinnya, tapi nggak ada alteplasenya. Padahal Anda ingin menjawab mana yang lebih baik antara aspirin dan alteplase. Terus kalau yang di sini kan aspirin ada, alteplase ada. Artikelnya itu membahas tentang aspirin dan alteplase. Tapi tidak digunakan untuk pasien stroke. Nah, kan nggak berguna. Kalau di sini, pasien stroke yang dapat alteplase, padahal Anda ingin membandingkan dengan aspirin. Nah, aspirinnya kan nggak masuk, jadi tidak bisa. Nah, oleh karena itu Anda harus mencari yang di sini. Jadi nanti gunakan stroke and aspirin or alteplase. Jadi di sini, ya. Stroke and aspirin or alteplase. Oh, berarti dia jawabannya di sini. Tapi harusnya N semua ya, N semua jadi di sini. Besok kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, coba Anda buat boolean logiknya pakai N, OR, dan not gitu ya, buat latihan. Nah, ini adalah contoh-contoh secondary drug information sources ya. PubMed, Highwire, Biomed Central, Free Medical Journals. Ya, jadi ini semuanya kalau Anda mencari artikel di situ, Anda akan diarahkan, dibantu menuju ke jurnal-jurnal yang menyediakan artikel yang Anda butuhkan. Seperti itu. Ya. Perhatikan kalimat terakhir saya. Ya, yang secondary drug information itu akan membantu Anda menuju ke jurnal-jurnal yang menyediakan artikel yang Anda butuhkan. Artikel hasil penelitian kan sumber informasi primer tadi. Gitu ya. Ini contohnya. Tadi karena ini tidak saya anggap sebagai sumber informasi sekunder, mungkin saya skip. Nah, ini langsung ke PubMed saja. Nanti silakan Anda berlatih untuk searching di PubMed seperti apa, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan PubMed. Oke, yang terakhir adalah sumber informasi tersier. Ya. Sumber informasi tersier ini merupakan sumber informasi hasil sintesis dari sumber informasi primer maupun sekunder. Ya, contoh yang paling sederhana itu adalah buku. Ya, buku itu merupakan sumber informasi tersier. Buku itu dibuatnya dari mana? Dia itu menggabungkan dari sumber informasi primer maupun sekunder. Ya, di sini ada contoh-contohnya: ensiklopedia, almanak, factbook, ya, library, course page, dan lain sebagainya. Intinya di situ ada proses menggabungkan dari berbagai macam sumber informasi. Jadi sudah enak ini. Kelebihannya itu tadi. Kelebihannya adalah dia menyediakan komplit dan padat. Ya, informasi yang komplit dan padat. Kenapa? Karena sudah disintesiskan, sudah dipilihkan gitu. Kemudian nyaman, easy to use, dan familiar. Ya, jadi praktisi juga familiar. Kemudian nah, ini merupakan excellent first line resources. Jadi kalau Anda mencari informasi obat, mencari informasi menggunakan evidence-based medicine, itu paling pas ya. Misalnya ada pertanyaan gitu ya, pertanyaan klinis yang Anda harus segera Anda jawab. Ya, Anda harus pertama ngelihatnya ke sini kayak gitu. Baru nanti ke yang primer. Kalau sekunder kan ya untuk alat bantu tadi ya. Begitu. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah obsolete atau expired gitu ya. Karena apa? Karena sejak waktu sumber informasi primer yang merupakan bahan untuk membuat buku misalnya, itu kan harus dibaca dulu, ditelaah dulu, digabungkan dulu. Nah, itu butuh waktu. Dan proses penulisan buku itu kan tidak sebentar. Bisa bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu, data yang ada di dalam buku itu bisa jadi sudah expired, tidak relevan dengan kondisi sekarang. Jadi kebalikan dari sumber informasi primer ya, kalau primer tadi update, tapi kalau buku tersier itu expired. Incomplete ya, space limitation of the book or incomplete literature sourced by the author. Jadi kayak tadi, adanya lag time itu bisa menyebabkan ya dari sejak bahan sumber atau sumber informasi primernya itu dipublikasikan
dengan buku ini jadi, itu kan ada lag time ya tadi ya, sehingga menyebabkan obsolete. Nah, akibat yang lain adalah ada informasi yang tidak lengkap. Ya, informasinya jadi tidak lengkap. Kemudian error. Karena apa? Transcription, human bias, incorrect interpretation of information, or lack of expertise by author. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan error, karena apa? Ya biasanya kalau menulis buku itu tidak ada peer review-nya biasanya ya. Tapi kalau buku-buku yang misalnya monograf seperti itu ada peer review-nya. Tapi secara umum buku itu benar-benar tergantung dari penulis ya. Jadi mungkin ada error dan lain sebagainya. Nah, beberapa pertanyaan yang kalau misalnya Anda mengevaluasi literatur tersier, apakah penulisnya punya keahlian? Kemudian apakah informasinya berdasarkan publikasi atau sejalan dengan tanggal penelitian atau waktu penelitian publikasi? Apakah buku itu disupport dengan sitasi yang tepat? Artinya apa? Referensi yang digunakan oleh penulis itu merupakan referensi-referensi yang valid. Jangan-jangan referensinya adalah pendapat. Jangan-jangan referensinya adalah suatu berita. Nah, itu kan bisa merugikan, membahayakan. Kemudian, does the resource contain irrelevant information? Ya, apakah sumber informasinya itu juga merupakan mempunyai informasi yang relevan? Kemudian apakah sumber informasinya bebas dari bias ya dan error seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh kategori dari sumber informasi. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas. Silahkan dibaca, nanti kita diskusikan detail penugasannya. Ya, seperti itu. Kemudian ya itu cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.